Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yup, One Piece chapter 1119 kemungkinan besar akan kembali melanjutkan pesan yang akan disampaikan oleh Vegapunk ke penjuru dunia terkait soal abad kekosongan. Vegapunk sudah memulainya dengan mengatakan bahwa ada pemuda yang bernama Joyboy yang hidup pada masa tersebut dan berpetualang menjadi bajak laut pertama. Apakah selanjutnya pesan kembali intens dan semakin membuka lebar sejarah yang hilang tersebut? Nah, kali ini kita akan coba untuk menganalisa hal apa lagi yang akan melanjutkan cerita abad kekosongan dari Vegapunk tersebut. Namun tentu seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Vegapunk sedikit demi sedikit akan membocorkan beberapa informasi yang dia ketahui perihal abad kekosongan yang hilang. Pesan itu dibuka oleh Vegapunk dengan mengatakan Joyboy hidup pada masa itu dan berlayar untuk pertama kalinya mengarungi dunia sebagai bajak laut. Preview dari One Piece chapter 1115 yang dikatakan oleh editor di sini diberi pesan. Pesan Vegapunk kembali menyebar ke seluruh dunia. Yup, ini artinya lanjutan dari manga One Piece chapter 1119 kemungkinan besar akan kembali melanjutkan pesan yang akan disampaikan oleh Vegapunk. Secara jelas mungkin akan mengacu pada pembahasan lebih mendalam soal abad kekosongan. Oke, sebelum kita ke sana, kita akan berbicara sedikit soal Mother Flame yang terlihat pada chapter kemarin. Sebenarnya kunci peristiwa yang terjadi di Egghead untuk saat ini adalah benda ini, yakni Mother Flame. Sumber energi mengacu pada bahan-bahan yang dapat diperoleh dan berkontribusi terhadap perkembangan dunia untuk saat ini. Sumber energi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yakni sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan, contohnya adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, gas alam, dan juga yang lainnya, seperti juga halnya nuklir. Namun, ini adalah sumber energi yang tidak terbarukan, yang berarti pada akhirnya akan bisa untuk habis. Berbeda dengan energi terbarukan, energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang terus saja diperbaharui seperti tenaga surya, angin, tenaga air, dan juga api. Yep, ini sama sekali tidak akan pernah untuk habis. Nah, dosa Vegapunk berkaitan dengan energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Vegapunk berusaha mendapatkan energi untuk memajukan dunia apapun caranya. Tetapi seperti yang dia katakan, dia terbang terlalu dekat dengan matahari dan didorong oleh kematian karena keserakahannya. Masing-masing dari dua dosanya mewakili satu aspek kebenaran dari dunia. Untuk memahami apa yang dia maksud dengan perkataannya tentang dua kejahatan tersebut, kita harus mendalami terlebih dahulu mimpinya yang dia bicarakan sebelumnya dalam chapter 1068 yang berjudul Impian Seorang Jenius. Keinginan Vegapunk adalah memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk membangun dunia yang dia impikan. Dunia dengan energi bebas, berarti energi terbarukan, seperti halnya energi alam. Contohnya tenaga surya, air, api, dan sebagainya. Energi alam yang dia ciptakan bertujuan bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Di sini kita sadar bahwa ia belum mencapai mimpinya, yakni energi bebas. Energi apa yang dia maksud? Dia berkata, energi ada di mana-mana di sekitar kita. Dunia penuh dengan hal itu. Namun uniknya, dia mengatakan sambil melihat ke matahari. Namun dia menyadari bahwa pencariannya untuk lebih memahami energi bebas membawanya pada saat yang sama semakin dekat dengan penemuan energi kuno yang menggerakkan robot di masa lalu. Ini artinya energi terbarukan belum tersedia pada zaman Luffy, namun sudah ada pada masa abad kekosongan. Di sini Jinbe pun sempat mengatakan bahwa negara sering berperang demi sumber daya alam. Yep, Vegapunk pun menjawab bahwa energi yang dia ingin capai ada di mana-mana dan mereka tidak akan pernah melihat konflik terjadi lagi. Sayangnya dia tidak tahu bagaimana caranya. Ini layaknya seperti dunia nyata kita ya, di mana negara-negara tertentu berperang demi mencari sumber daya alam mereka seperti minyak, batu bara, dan juga hal lainnya yang akan menguntungkan negara mereka. Energi matahari adalah impian dari Vegapunk yang tidak bisa dia capai dan tidak tahu cara menghasilkannya. Dari sini kita menemukan bahwa di abad kekosongan orang-orang biasa menikmati energi perdamaian ini, tetapi musuh menghapus segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Keingintahuan para ilmuwan mendorongnya untuk mempelajari sejarah terlarang untuk mencari alasan mengapa energi ini dilarang, dan ini adalah kejahatan keduanya, mencari sumber energi matahari.
Dosa terbesarnya yang membuatnya sangat amat menyesal yakni Vegapunk menggunakan metode untuk menghasilkan listrik, yakni melalui energi nuklir yang tidak terbarukan. Salah satu ciri pengaktifan energi ini adalah melalui proses pemanasan air menggunakan panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi nuklir. Hal ini pun menjelaskan alasan keberadaan bahan api di dalam air tersebut yang bernama A dan Mu yang dieja dalam bahasa Jepang menjadi atomu yang bisa kita sebut dengan atom. Energi tak terbarukan ini menimbulkan banyak sekali kesenjangan. Di antaranya, tidak seluruh dunia menikmati energi ini karena kelangkaannya. Berbeda dengan energi bebas ya, artinya tidak semua negara akan maju dan kita melihat perbedaan di antara wilayah kepulauan yang terbelakang dan negara yang maju. Yang paling berbahaya di sini adalah bahwa energi nuklir ini meskipun memiliki manfaat dapat menciptakan senjata yang menggunakan tenaga nuklir yang sangat amat kuat. Inilah kesalahan fatal dari Vegapunk. Dia sudah membangunkan senjata nuklir kuno. Senjata yang kembali dilahirkan oleh Vegapunk setelah berabad-abad ini adalah replika dari senjata kuno Uranus. Nah, alasan kuat senjata ini dimiliki oleh pemerintah saat ini adalah melalui apa yang dikatakan oleh Ivankov di chapter 1086. Replika Uranus benar-benar sudah dimiliki oleh pemerintah dunia. Namun sayangnya, world government ini tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sumber energi nuklir untuk membangkitkannya, sehingga mereka berhati-hati untuk tidak berkorban dengan menghancurkan pembangkit listrik tersebut, karena tidak mungkin ya untuk memanfaatkannya lebih banyak lagi. Hal ini pun menjelaskan transformasi dari Saturnus menjadi manusia ketika dia mencoba untuk mencari sumber siaran tersebut di ruangan Mother Flame. Lihat saja, dia tidak bisa menggunakan wujud monsternya di tempat tersebut karena satu kesalahan menyebabkan pulau itu akan meledak. Energi nuklir diketahui menimbulkan bahaya jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, tempat pengoperasian pembangkit listrik biasanya sangat amat panas. Panas ini digunakan untuk memanaskan air dan mengubahnya menjadi uap. Ini pun menjelaskan mengapa Saturn ini bereaksi seperti dia mengeluarkan keringat karena ruangan di sana benar-benar panas. Oke, setelah kita tahu tentang energi terbarukan dan tidak terbarukan, kini kita pun bisa memahami apa yang ingin dilakukan oleh Vegapunk melalui siaran ini. Karena Vegapunk melakukan dua dosa karena energi dan merupakan alasan utama untuk menghidupkan kembali senjata kuno. Akibatnya akan menyebabkan dunia tenggelam. Dia membuat siaran ini untuk membenarkan dosanya kepada dunia setelah jantungnya berhenti. Dia akan mencoba membenarkan kepada dunia bahwa dia menginginkan perdamaian dengan mengeksploitasi ilmu pengetahuan untuk pembangunan dan kemudian mengingatkan mereka bahwa mimpinya adalah menghasilkan energi terbarukan dan mengubahnya menjadi kekuatan nyata untuk menghilangkan penyebab pecahnya perang di dunia. Energi yang membawa kedamaian ini adalah energi matahari yang telah terhapus dari sejarah. Itulah sebabnya Vegapunk mencoba mengungkapkan abad kekosongan untuk mencapai titik dasarnya, yakni energi lama, matahari yang ada di abad kekosongan. Selanjutnya, pada siaran tersebut mungkin dia akan berbicara tentang tenggelamnya kerajaan di masa lalu ke laut akibat perang senjata kuno yang menyebabkan permukaan air naik. Hal ini pun akan segera terjadi lagi di masa sekarang karena tentu dia sudah menciptakan tenaga nuklir. Dan mengenai penyebutan dari Joy Boy, jelas ya bahwa dia terkait dengan energi matahari dan mungkin dia adalah sumber pembangkitnya. Itulah sebabnya buah iblis darinya disembunyikan untuk menghilangkan energi yang membawa kedamaian di dunia. Nah, intinya melalui perkataan Clover dan apa yang disampaikan oleh Vegapunk, segala sesuatu yang terjadi di dunia One Piece saat ini disebabkan oleh energi matahari dan nama kerajaan kuno diduga akan dikaitkan dengan matahari dan juga energi. Energi matahari ada di mana-mana di seluruh penjuru dunia dan karena energi ini ada pada abad kekosongan, ini berarti bahwa energi tersebut merupakan kekuatan yang terlihat dan juga praktis. Jadi kesimpulannya, Vegapunk akan berbicara tentang perkembangan di abad kekosongan berkat energi matahari dan berkumpulnya ras-ras di kerajaan tersebut, serta sumber energi yang pahlawannya adalah Joy Boy. Jadi bagaimana menurut kalian akan hal ini? Mungkin kalian punya pendapat lain terkait dengan kesimpulan apa yang kita dapatkan dengan melihat sekilas Mother Flame ciptaan dari Dr. Vegapunk. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sedang mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf ya jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.